Pada suatu saat, Syekh Ahmad As-Samarqand ini berbicara kepada muridnya, yaitu Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Syekh Ahmad menawarkan langsung putrinya untuk dinikahi kepada muridnya yang sangat dikaguminya, yaitu Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Apa jawaban dari sang murid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani. Beliau ini adalah ulama yang dikenal karena keluasan ilmunya, terutama dalam bidang fikih, sehingga beliau diberi gelar Malikul Ulama atau rajanya para ulama. Imam Alauddin Al-Kasani ini adalah murid dari seorang ulama besar pada masa itu, yaitu Syekh Ahmad As-Samarqandi. Syekh Ahmad As-Samarqand ini merupakan seorang ulama terkemuka pada masa itu. Banyak masyarakat yang datang mengajukan persoalannya, mengajukan masalahnya ke hadapan beliau. Bahkan diceritakan beliau mempunyai seorang putri. Syekh Ahmad As-Samarqand ini mempunyai seorang putri yang bernama Fatimah, yang juga memiliki kealiman yang luar biasa, sehingga Fatimah ini, putri Syekh Ahmad As-Samarqand ini, pantas disebut alama karena kealimannya dalam disiplin ilmu Islam. Diceritakan pula bahwa ketika ada masyarakat yang ingin bertanya tentang agama kepada Syekh Ahmad As-Samarqand, beliau sering menyuruh putrinya untuk menjawab. Jadi Fatimah, putri dari Syekh Ahmad As-Samarqand ini, sering mewakili ayahnya untuk menyampaikan fatwa di hadapan masyarakat, dan ayahnya pun ikut menyaksikan putrinya memberikan fatwa. Teman-teman yang saya cintai, Syekh Ahmad As-Samarqand ini sering didatangi oleh banyak orang, bahkan para raja sering mendatangi beliau untuk melamar putrinya. Banyak raja yang mendatangi beliau ke rumah beliau untuk menawarkan putra mahkotanya mempersunting putri beliau. Tetapi Syekh Ahmad As-Samarqand ini tidak ada satupun yang beliau terima dari semua lamaran yang datang kepada beliau. Ternyata beliau lebih tertarik untuk mengawinkan putrinya itu dengan muridnya yang bernama Alauddin Al-Kasani itu. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau sangat terkesima, kagum dengan kehebatan muridnya itu. Di samping dia rajin, tekun, dan memang Alauddin Al-Kasani ini, murid beliau ini, terkenal dengan keluasan ilmunya. Pada suatu saat, Syekh Ahmad As-Samarqand ini berbicara kepada muridnya, yaitu Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Syekh Ahmad menawarkan langsung putrinya untuk dinikahi kepada muridnya yang sangat dikaguminya, yaitu Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Apa jawaban dari sang murid? Sebenarnya Al-Imam Alauddin Al-Kasani ini, beliau tahu diri, karena beliau ini posisinya sebagai murid, lebih-lebih beliau ini datang dari kalangan keluarga yang kurang mampu lah istilahnya.
Jadi sebenarnya beliau ini agak-agak minder untuk menerima tawaran gurunya, yaitu untuk menikah dengan putri gurunya tersebut. Tetapi karena beliau ini adalah orang alim, di samping beliau tidak enak menerima tawaran gurunya, beliau juga merasa tidak pantas untuk menolak permintaan gurunya tersebut. Karena memang di satu sisi tawaran ini sesungguhnya tawaran yang tentunya sangat disenangi oleh setiap orang. Siapa yang tidak suka ditawarkan perempuan sudah alim, cantik, solihah, putri seorang ulama besar. Jadi apa jawaban dari Al-Imam Alauddin Al-Kasani? Beliau pun menerima tawaran gurunya tersebut, tetapi ternyata ada syaratnya. Ada satu syarat yang diberikan oleh Syekh Ahmad As-Samarqand kepada Alauddin Al-Kasani. Apa syarat itu? Yaitu harus menulis satu kitab sebagai mas kawinnya. Dan ternyata syarat ini disanggupi oleh Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Teman-teman yang saya cintai, singkat cerita, setelah Al-Imam Alauddin menyanggupi permintaan gurunya tersebut, beliau dalam waktu yang tidak lama beliau berhasil menulis kitab, yaitu kitab Bada'is Shana'i fi Tartibis Syara'i, yaitu sebuah kitab syarah dari kitab yang ditulis oleh gurunya sendiri. Jadi kitab ini beliau tulis dalam rangka memberi syarah kepada kitab gurunya yang bernama kitab At-Tuhfatul Fuqaha. Jadi teman-teman, tawaran gurunya tersebut ternyata dipenuhi oleh Al-Imam Alauddin Al-Kasani, di mana kitab yang ditulis oleh Al-Imam Alauddin Al-Kasani ini ada 7 jilid. Satu jilid kurang lebih sekitar 450 halaman. Karena syarat itu sudah dipenuhi oleh beliau, maka pernikahan pun berlangsung antara Imam Alauddin Al-Kasani dengan Fatimah, yaitu putri dari Syekh Ahmad As-Samarqand. Teman-teman yang saya cintai, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ulama ini? Salah satunya adalah walaupun kita datang dari orang yang tidak mampu, dari keluarga miskin misalnya, atau dari orang yang tidak ada, sesungguhnya untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang sukses itu kita sesungguhnya punya jalan, asalkan kita mau berusaha, mau belajar, dan terus belajar sepanjang hayat kita untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Kesuksesan itu sesungguhnya bisa diraih oleh siapapun. Walaupun kita datang dari keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, sesungguhnya kita juga memiliki harapan untuk sukses. Sebagaimana Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani ini, walaupun beliau ini ceritanya datang dari keluarga yang miskin, tetapi karena keteguhan hati beliau, karena kesabaran beliau dalam menuntut ilmu, dalam berjuang, sehingga beliau pun berhasil menjadi seorang ulama besar yang digelari sebagai Malikul Ulama pada masanya. Dan beliau juga berhasil menikahi putri gurunya, yaitu Fatimah, seorang gadis cantik jelita yang sangat alim, yang sangat luas pemahamannya dalam ilmu agama. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.